Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki hari Lebaran. Alhamdulillah. Idul Fitri ya. Ya. Idul Fitri ini identik dengan kegembiraan, ketemu dengan keluarga. Gitu, Mudik. Ya. Mudik. Nah, Ya. ini kan sudah wow, membudaya sekali. Meskipun luar pulau itu loh, pulang. Sedemikian bergembiranya. Ya. Nah, itu karena Idul Fitri. Ini sebenarnya dari sudut pandang tasawuf ya. Ya. Idul Fitri yang bagaimanakah? Dari sisi rasa kita itu yang harus dimunculkan ketika Idul Fitri itu. Ya, meminjam istilah yang sudah sangat populer di kita ya, mudik. 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 Mudik itu kan pulang kampung Bu ya. Iya kan, mudik itu kan cara Jawane munggah. Naik. Naik. Oh iya, naik. Mudik ke langit. Mi'raj. Iya. Ya karena pulang kampung. Bagi mukmin, Ya. kampungnya mukmin itu surga. Akhirat. Surga. Darul akhirah. Darul Darul akhirah. akhirah. Itu kampungnya mukmin. Bukan Iya. dunia ini, bukan kampungnya. Iya ya. Jadi Bukan. sebenarnya pulang kampungnya bagi mukmin itu adalah pulang ke surga Ke di akhirat surga. nanti. Iya. Iya. Ya itu mudiknya kaum sufi. Itu yang harus menjiwai bungahnya tadi itu ya, Ya. kegembiraannya. Ya pasti berbunga-bunga ini. Oh iya. Pasti ya bersuka cita, penuh kegembiraan karena kemenangan telah dicapai. Iya. Iya. Ya pastilah. Rio-rio itu Iya. rio-rio, tapi ini rio-rionya kaum arif. Kaum mani. Iya, yang bijak. Sementara kan Rio-rio. iya, Rio-rio itu kan pamer lah, tapi Iya. pamernya Riyaul Arifin. Riyaul Arifin. Di Elmoni. Enggak asal yang Tidak dalam rangka kepentingan duniawi ya, Ya, enggak. iyanya ini. Kita juga dibersamai dengan seorang alim ini Bu ya. Alhamdulillah. Beliau Doktor Kiai Haji Muslihun As-Solihin Muhammad. Muslihun As-Solihin, Muslihus Solihin. Terus ya? Muslihus Solihin, Magister Manajemen. Ya, beliau juga pemangku pondok pesantren Al-Hayatul Islamiyah. Gedung Cangkring ya? Gedung Kandang. Kandang. Oh, Gedung Kandang, Oke. Malang ya. Malang, Kota Gedung Malang. Oh, Malang ya. Kota. Sehat, Kiai Solihin. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ini Waalaikum. santri-santrinya juga mudik semua juga ya? Pasti. Mudik ya, pasti mudik ya. Nggih. Waduh, gimana menurut Demi- Kiai Solihin dengan pandangan mudik ala sufi dari yang disampaikan Buya tadi itu? Ya kan mudik ini nggak cukup sekedar pulang kampung, Ya, tapi memang harus menyiapkan belakangnya ini, Oh, iya. bengeknya, bekal-bekalnya. Untuk mempersembahkan hadiah untuk orang tua, sanak famili. Nah, jadi pulang kampung ini bukan hal yang murah, bukan hanya, bukan hal yang murah. bukan hal yang murah. Iya, bukan. Oh, Makanya butuh sampai punya banyak bekal. bekal. Nah, Iya. tapi bagi orang yang arif, Ya, orang yang sudah lebaran, ya, oke. Ya, lebar. sudah ya. lebaran, Iya. Ya, lebar. dosanya sudah Sudah dilebur. Iya. Nah, insya Allah tidak ada keberatan, Tidak ada keberatan. berapapun nominal yang dibutuhkan Iya, untuk Buya. menuju tadi itu Kampung yang sebenarnya. yang sebenar, Iya. Kampung Oke. Haki. kampung hakiki. Iya, menarik Bu ya. Jadi kita punya istilah mudik, mi'raj ke langit. Ya, kan? Lebaran. Kemudian lebaran. Lebar dari segala dosa-dosa yang lampau.
setelah leburan. setelah itu leburan halal bihalal ya kalau luber anu gitu ya. Ini kan satu kemenangan besar, hari kemenangan. Apakah bisa dikatakan dari sudut pandang mudik ala sufi tadi itu Bu, ya, bahwa kemenangan di Idul Fitri itu wadalika huwal fauzul azim. Zalika huwal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu ya. Ya. Ya, mudik itu, mudik ala sufi atau pengertian sufi. Kembali ke kampung asli, yaitu Darul Akhirah. Ditambahkan lagi walad darul akhirah khairul laka minal ula. Ya. Ya, ada kesadaran. Wala darul akhirati khairun laka minal ula. Berarti apa konotasi sangu tadi yang katakan yang disampaikan oleh Yai Solih ini tadi mungkin ya sangunya ya bukan sembarang sangu Iya. Iya. untuk perjalanan mudik ini. Iya, sangunya kalau disingkat afullah, Afullah, maghfiratullah, maghfirahnya Allah, rahmatullah. rahmatullah. Itu yang mesti dipersiapkan. Iya. Ditambah lagi malullah. Apa itu malullah? Ya, harta kekayaan milik Allah. Harta kekayaan milik Allah yang ibaratnya tidak selalu dalam bentuk materi kan? Iya, betul. Atau Kalau kata mal diidofahkan ke Allah ya bukan bukan materi, menjadi bukan materi. immateri. Iman ya. Iya itu yang Kalau malunas ya itu materi. materi. Makanya kemudian di sisi malullah ini sanggunya itu ya itu tadi ya, apa di hadis takwa itu ya, apa di Quran itu fatazawwadu Fa inna khairaz zadi taqwa. lantas ini kemudian supaya bisa juga secara umum masyarakat kita juga punya rasa demikian, kesadaran yang bagaimana yang harus dimiliki. Yang pertama ya kesadaran hablum minan nas harus baroah, harus beres. Lebaran dari hakul adami. Nggak ada sangkut pautnya dengan Ya, hakul kalau adami. punya utang segera lunasi, kalau minjam barang segera dikembalikan. Yang pernah berjanji hendaknya ditepati dan sebagainya dan seterusnya. Lalu riayan supaya bisa riak yang ala sufi. Iya. Iya apa ini? Karena agak juga bahaya ke arah misalnya begini. Di musim lebaran itu penjualan mobil meningkat ya. Oh, iya. Emas juga meningkat. Emas meningkat penjualan mobil. Penjualan emas ini. Iya, hampir semua barang. Semua lini. Semua barang. Iya, karena yang membutuhkan banyak. Iya, sarungnya pada BHS. Iya. Iya, ya. Gimana ini? Teori ekonomi. Supaya tidak tergelincir ke riak yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya hendaknya tidak membeli atau menyewa barang atau sesuatu di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Hendaknya ya karena memang butuh kebutuhan itu ya ukurannya ya masing-masing. Kalau melebihi kebutuhan yaitu israf namanya. Oke. Atau apa? Israf itu apa? Tabdzir atau Ya, mubadir. Berlebihan. Ya, berlebihan gitu ya. Kalau kebutuhan itu pasti ya kadar secukupnya. Nah, dengan budaya yang sudah ada, pakaian baru, kemudian apa-apanya itu diperbarui semua, kebanyakan begitu Bu ya. Itu bagaimana kita memanage hati kita supaya selamat dari riya itu? Ya hendaknya konsep tasawuf digunakan yaitu selalu dalam dulu baru luar. Yang tak kelihatan dulu baru yang kelihatan. Soal berbaju baru lebaran, hendaknya baju takwa dulu. Oke, baru ya. takwa. Baru takwa. Iya. Jangan gitu takwonya baru tapi takwanya usang.
Ya, itu kan wilayah tahliyah, we. Iya. Jadi ada penghiasan diri Iya, gitu ya, betul. dari salihin ya. Tahalli. Ya Tahali. juga dilengkapi dengan keilmuan yang mendalam. Ya, gimana? Jadi setiap orang itu kan juga harus mengerti hakikat dari Idul Fitri. Idul Fitri hakikatnya gimana? Kalau Kembali di ke dalam kitab Gunyah itu Iya. Syekh Qadir Jalani bahwa Idul Fitri itu bukan laisal id liman labisal jadid Oke. walakinnal id liman ta'atuhu liman tazid. ta'atuhu. Iya, itu bukanlah permasalahan baju baru ya. Iya bukan. Bukan ya. Jadi dalamnya ini kata Buya Dalamnya. tadi ya, oke, yang diperbarui. Yang harus didahulukan. Iya, jadi wilayahnya itu kalau dohiriyah kita, oke lah mempercantik, memperindah diri kita secara dohir. Tetapi tentu selayaknya dimulai dari dalamnya dulu ya. Iya. Dimulai dari dalamnya dulu. Kalau pulang kampung zohir, Ya. ya kampung di mana kita dilahirkan. Oke. Yang asalnya Sidoarjo terus merantau ke Jakarta, dia pulang ke Sidoarjo. Kalau dohiriyah, kalau kampung batin, batin, ya ini akhirat, akhirat. hidup sesudah mati. Ya, Ya, gimana pulang sebelum mati ini Bu ya? ya. Ada begini nggak, misalnya ya sebenarnya kita itu walaupun secara jasad kita belum mati nih, tapi sudah bisa dibilang pulang itu Oh, secara ruhani kita misalnya begitu. ya, itu artinya mati sifat-sifat tercela, Nah, mati majasi ini. mati majazi, mati tabiat-tabiat buruk, Ah, mati ya perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak baik. nah, ini ya apa akhlak-akhlak tercela dalam diri Iya. kita itu mati semua. Setelah mati semua yang negatif-negatif, ya itulah Itulah. kemudian disebut Idul Idul Fitri, Fitri, kembali fitrah. ke fitrah. Dan itulah hakikatnya mudik secara Iya, batin tadi itu ya. Iya. Sehingga berarti secara ruhani kita kalau setelah puasa 1 bulan ini, kemudian sisi batinnya kita itu sudah bersih dari sifat-sifat tercela, ketika itulah kita sebenarnya sudah mudik yang sebenarnya ini. Iya. Mudik Jadi yang mudik sebenarnya ya dalam konsep tasawuf ya kembali ke sini ya. Iya. Dalam kehidupan Dalam ini baik tidaknya seseorang, Iya. lingkungan yang ada juga akan kembali kepada sini. Karena di sini akan mempengaruhi sisi luar. secara internal Betul. istilahnya itu apa? Inner beauty-nya dulu. Inner beauty-nya. Inner beauty-nya dulu, Iya. baru outer-nya. Outer-nya. Outer beauty-nya. Itu yang Dan itu secara otomatis gitu. ya. Biasanya kalau ya Solihin ini apa pesan-pesan yang disampaikan ke santri-santrinya kalau mudik itu supaya tidak kebiasaan baik yang di pesantren itu tidak luntur di ketika mudik itu, apa biasanya yang ditekankan? Kalau kami biasanya ke santri ada 2 hal. Secara untuk kemasyarakatan, Oke. kita juga harus ketika kembali ke kampung halaman juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan daerah itu sendiri. Iya, silaturahmi. Gitu, nggih. Ini mungkin secara syariat. Iya, silaturahim Iya, ya, gitu. budaya bagi kita. Jangan sampai karena memegang kukuh seperti batinku apik langsung nutup diri. Tidak seperti itu. Menjadi antisosial. Antisosial. Ya tetap berserawung dengan masyarakat, silaturahmi. Namun di sini harus ditata. Ditata banget. Jangan sampai tadi itu, jangan sampai riayan. Iya. Ya, riaan. Riaan yang tadi. Alanas. Iya. Ini Jadi, Bu, ya. ngoten. Apa
secara batin kita punya sikap sendiri, secara dohir kita juga punya sikap sendiri. Santri-santri yang pulang itu kan kadang-kadang euforia kesantriannya itu kemudian Ya, melihat, wah kok gak kayak pesantren. Ini gimana memanage harmonisasi dohir batin seseorang yang ketika harus berbaur dengan masyarakat. ya harus kacamatanya ya harus kacamata syariat, kalau zahir, yang batin ya kacamata hakikat. Ya, sehingga harus belajar bijak, sehingga enggak kesantrian, jangan sampai kesantrian. Iya, kesantrian. Nah, sehingga wong liya. ya Ini ya. harus memahami sosial masyarakat di mana kita tinggal. Karena ya kita hidup bermasyarakat, harus mengenal masyarakat kita itu bagaimana budayanya, adat istiadat dari warisan leluhur dan seterusnya dan sebagainya. Itu kayak dawuhnya Buya prinsip Shofai yang lihatlah orang lain itu dengan Kacamata hakikat, melihat diri lihat sendiri diri sendiri gunakan kacamata syariat. ketika melihat orang lain dengan kacamata hakikat, Hasilnya sempurna. Ketika melihat diri dengan kacamata syariat, selalu kurang. tidak sempurna Tidak dan sempurna. kurang sempurna. Dan itu akan mendorong diri kita untuk semakin baik, Semakin bangkit membaiki lagi, diri. terus dan terus. Oh, iya. Alhamdulillah Buya dan Yai Solihin, bincang-bincang kita kali ini luar biasa banget, mengungkap Alhamdulillah. sisi lain dari hakikat Idul Fitri. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.